Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada. Selamat menikmati hari yang baru anugerah Tuhan, dan bersyukurlah senantiasa karena kasih setianya yang tak pernah meninggalkan kita. Mengawali ibadah kita, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas waktu yang indah yang Dikau sediakan bagi kami, manakala pada pagi ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami berkesempatan untuk berelasi bersama Dikau lewat ibadah yang berlangsung saat ini. Kami boleh berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga mendengar Dikau berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Untuk itu, siapkanlah hati setiap kami agar kami boleh mencerna firman-Mu dengan baik dan benar. Teristimewa hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan sehingga semua yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita agungkan nama Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela oleh sembuh ketika insan ku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Yang teguh ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kristus yang setia, renungan kita pagi ini saya beri tema mewujudkan kasih
dalam persekutuan antara sesama anggota tubuh Kristus. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 yang mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan senantiasa mempergumulkannya, dan bersedia melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Bu Tini sebenarnya sudah menjadi Kristen sejak kecil. Orang tuanya mendidik Bu Tini untuk mengenal Kristus sejak usia dini. Awalnya Bu Tini sangat taat beribadah dan mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi dengan sangat rajin. Sayangnya, pada saat ia duduk di bangku kuliah, kemudian bekerja dan menikah, Bu Tini tidak lagi mau datang ke gereja. Kalau ditanya, ia selalu menjawab, sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Pokoknya yang penting, saya tidak lupa Tuhan. Begitulah yang selalu diucapkannya. Hal ini terus berlanjut sampai Bu Tini sudah menginjak usia lanjut. Ketika semua anak-anaknya sudah menikah dan pindah rumah dan suaminya meninggal, Bu Tini mulai merasa kesepian. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Pada suatu hari, Bu Tini bertemu dengan salah seorang sahabatnya dan menceritakan kepada sahabatnya itu apa yang dialaminya. Sahabatnya berkata, "Kamu memerlukan Yesus Kristus untuk mengisi kesepianmu dan hatimu yang kosong. Ayo, datanglah kembali ke gereja." Benar saja, ketika Bu Tini datang kembali ke gereja, dia mendapat sambutan, salam, senyum, pelukan yang hangat dari teman-temannya dulu dan juga dari anggota-anggota jemaat yang lain. Pada saat mengikuti ibadah, puji-pujian yang dilantunkan, firman Tuhan yang dilayankan, dan juga cinta kasih serta perhatian jemaat mampu untuk membuat Bu Tini merasa tenang dan damai. Dan semua ini akhirnya membuat Bu Tini bersukacita dan merasakan damai sejahtera, dan dia terpanggil untuk aktif dalam pelayanan. Sahabat, pernahkah Anda merasakan kesepian di tengah orang banyak? Hal ini bisa terjadi apabila kita berada di tengah orang-orang yang acuh tak acuh. Banyak orang hilir mudik, sibuk memperhatikan urusan mereka sendiri dan mengurus keperluan mereka bersama orang-orang tertentu yang notabene punya kepentingan yang sama. Penulis kitab Ibrani tidak menggambarkan suatu pertemuan ibadah Kristiani yang acuh tak acuh. Ibadah Kristiani adalah persekutuan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Harus kita ingat dan sadari selalu bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang satu terhadap yang lain, yang harus senantiasa saling peduli, saling memperhatikan, saling menopang satu sama lain. Ini semua juga merupakan wujud pelayanan kita kepada Allah yang melibatkan hati, jiwa, pikiran, dan perasaan kita. Adalah suatu anugerah istimewa untuk kita dapat beribadah dalam suasana yang tenang dan menyenangkan. Dan hal ini dapat terwujud bila kasih Allah hidup di tengah-tengah persekutuan yang terjadi. Ini bisa kita alami bila kasih Allah dapat terrealisasi dalam persekutuan yang akrab dan hangat, saling peduli di antara jemaatnya. Tokoh utama dalam persekutuan adalah Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib.
Oleh karenanya, kita harus senantiasa bersyukur, memuliakan namanya yang terekspresi dalam relasi kita dengan sesama. Kita berkumpul bersama dalam suatu persekutuan orang-orang yang beroleh kemurahan, pengampunan Allah, dan Allah menghendaki agar kita bersedia dipakai untuk melayani dan peduli kepada orang lain, menghibur orang sakit dan yang berduka cita, mengulurkan tangan untuk menolong orang-orang yang terlantar, yang berputus asa, dan yang kehilangan harapan, hadir di mana terdapat tempat kosong bagi mereka yang kesepian, atau mendampingi sesama saudara agar pulih kembali dari kejatuhan rohaninya dan membawa kembali untuk mengenal Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk beribadah dan bersekutu dengan Allah melalui hubungan dengan Dia dan untuk berkarya melayani sesama. Saat kita merenungkan hubungan kita dengan Allah, kita harus mengingat dan bersedia memperhatikan hubungan kita dengan sesama, terutama orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Kita perhatikan makna yang penting untuk melakukan pelayanan terhadap sesama melalui pelayanan yang sederhana. Misalnya mengucapkan salam, mengungkapkan perhatian yang sungguh kepada orang yang kita sapa, yang membuat mereka tersentuh, mereka merasa diterima, dan juga mereka merasa dihargai. Mereka mau mendekatkan diri dan rindu untuk beribadah kembali kepada Tuhan apabila kita dapat memberikan kepada mereka seluruh kasih dan perhatian yang mereka butuhkan. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama dengan kita untuk menghadiri persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh mengasihi mereka, memedulikan mereka. Melalui momen Minggu-Minggu Paskah yang sedang kita jalani saat ini, marilah kita semakin mempererat relasi kita dengan saudara-saudara kita sesama anggota tubuh Kristus sambil menghayati karya keselamatan atas kasih Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Marilah kita cerminkan kasih dalam relasi kita dengan Allah dan sesama. Bersediakah kita? Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Biarlah semua yang kami peroleh tidak berlalu dengan begitu saja, namun boleh semakin meneguhkan pengenalan kami kepada Tuhan dan semakin mengokohkan langkah hidup kami di dalam kami berjalan bersama Tuhan. Ya Tuhan, dalam perjalanan kami di tahun 2025 ini, kami tetap percaya akan kasih setiamu untuk Dikau selalu berkenan mendengar apa yang menjadi harapan-harapan kami dan peduli atas pergumulan-pergumulan kami. Akan halnya dengan tragedi bencana alam yang terjadi di mana-mana, dukunglah semua pihak yang memberikan berbagai bantuan kepada para korban bencana agar mereka dapat sungguh-sungguh tertolong. Demikian juga berbagai akses dan fasilitas yang rusak akibat bencana agar segera dapat dibenahi. Dikau sertai juga pihak pemerintah dalam menghadapi dan menangani berbagai masalah yang ada, agar semuanya dapat diatasi dengan penuh kebijaksanaan, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat menjadi semakin baik. Kami doakan juga kehidupan segenap jemaat, Dikau cukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Dikau pelihara kehidupan rohani mereka, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan tenang dan dengan penuh damai sejahtera. Bagi mereka yang sakit,
dan mengalami berbagai macam pergumulan hidup, Dikau sertai dan Dikau tolong mereka juga. Akhirnya kami mau serahkan kegiatan-kegiatan kami hari ini, agar semua lewat pekerjaan dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam banyak hal. Dan di dalam semuanya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.